A Father's Love. Bayu menimang-nimang Adira sambil mengajaknya bicara banyak hal. Ia mulai berjualan sore hari. Karena itu paginya masih bisa meluangkan waktu untuk membantu Firda mengurus Adira. Menjelang siang, dia akan sibuk menyiapkan dagangan. Jumlah pelanggannya bertambah. Saat ini ia tak lagi berjualan dengan menggelar tenda, tapi sudah menyewa sebidang bangunan mini yang memang biasa disewakan untuk tempat makan kecil atau toko. Lokasinya masih di sekitar kampus, salah satu lokasi yang strategis untuk berjualan. Ada satu orang karyawan yang membantunya karena ia cukup keteteran jika mengerjakan sendiri. Dedek pengen jadi apa kalau udah besar? Binar mata Adira bercahaya menatap senyum lebar sang ayah. Ia bahkan tersenyum dan berceloteh tak jelas, tapi terdengar begitu lucu. Oh, pengen jadi dokter? Boleh. Atau jadi guru? Boleh juga. Atau jadi wartawati? Boleh. Atau mau kayak bunda? Mengurus keluarga dan selalu memberi yang terbaik untuk keluarga? Itu juga bagus banget. Yang penting Adira jadi anak soleha. Itu sudah cukup. Jangan lupa, jadi anak yang selalu bersyukur. Bayu mendaratkan kecupan di kening putri kecilnya. Firda yang tengah melipat baju-baju Adira tersenyum mendengar ucapan sang suami. Amin. Bunda yakin Adira pasti jadi anak soleha. Oh ya sayang, ibu tadi telepon. Katanya ibu Enda bakal lebih lama di Jakarta. Mereka terpisah puluhan tahun. Wajar jika saat ini keduanya seolah belum puas melepas kangen. Ibu bilang sering ngajak ibu Enda ke tempat-tempat yang bagus di Jakarta. Bayu menidurkan Adira yang sudah terpejam di atas kasur. Syukurlah, aku senang dengernya. Oh ya mas, kata kamu ibu mau mengurus perceraian. Firda melirik Bayu yang kemudian duduk di sebelahnya. Dan membantu Firda melipat pakaian. Iya, cuma bapak belum ingin bercerai. Jadi saat ini mereka tinggal terpisah. Dan ibu juga tak mau berkomunikasi apapun dengan bapak. Ini masalah yang sangat pelik. Aku menyerahkan semuanya pada mereka untuk mengambil keputusan terbaik. Reiga masih menginginkan mereka untuk tetap bersama. Mengingat usia mereka sudah sama-sama senja. Mungkin akan menyakitkan jika masing-masing menjalani masa tua sendiri. Tapi aku juga paham banget dengan perasaan Ibu Enda yang sudah terlanjur hancur dan tak bisa lagi mempercayai Bapak. Sama seperti aku, yang sulit untuk memaafkan Bapak. Aku memang tak mau menyimpan dendam. Tapi jujur Fir, untuk bisa ikhlas 100% itu benar-benar sulit. Firda mengulas senyum tipis. Ia raih tangan Bayu dan menggenggamnya erat. Aku bisa ngertiin perasaan kamu, Mas. Papaku juga belum bisa menerimaku dan Adira, termasuk kakak-kakakku. Saat ini aku gak mau memikirkan sesuatu yang bikin aku sedih. Aku ingin lebih optimis menatap ke depan. Kita sudah berusaha untuk meminta maaf dan menjaga silaturahim. Tapi jika mereka tak menerima, kita bisa apa? Firda melepas genggamannya lalu beranjak dan melangkah mendekat ke arah lemari kecil. Ia meletakkan tumpukan baju-baju yang sudah dilipat itu di dalamnya. Bayu tersenyum. Iya, kamu benar. Aku bersyukur kita sudah melewati kerikil demi kerikil, hingga sampai di titik ini. Aku bersyukur dengan kehadiran ibu yang sungguh aku tak menyangka beliau masih hidup. Aku bersyukur dengan usaha jualan kita yang terus berkembang. Aku juga bersyukur dengan kehadiran Adira. Anak ini dan kamu jadi penyemangatku dalam bekerja. Gak ada yang lebih membahagiakan bagi seorang laki-laki ketika dia menemukan rumah untuk pulang. Ketika ada istri dan anak yang menyambutnya pulang setelah bekerja. Firda melangkah mendekat ke arah Bayu. Ia duduk di pangkuan Bayu dan mengalungkan tangannya di leher sang suami. Mereka saling menatap dengan pendaran cinta yang masih sama. Firda menyatukan keningnya dengan kening Bayu. Aku bersyukur menikah denganmu. Adira pasti juga bersyukur memiliki ayah sepertimu. Kamu begitu menyayanginya. Firda mengelus pipi Bayu. Senyum tersungging dari bibirnya. Bayu mencium bibir Firda lembut. Jari-jarinya menelisik di sepanjang pipi Firda. I love you. I love you too. Mereka bercumbu sekali lagi diiringi gerakan tangan Bayu yang mengusap-usap punggung Firda. Pindah ke kamar sebelah ya.
Bayu berbisik lirih diiringi suaranya yang terdengar memberat. Gairah perlahan merambat hingga ke puncak. Dua insan itu menuntaskan hasrat yang terkadang datang meski hari belum menggelap. Hingga akhirnya, tanpa sengaja Bayu menelan asih ketika bermain-main di area dada istrinya. "Fir, aku gak sengaja nelan asimu. Padahal tadi aku cuma mencumbu. Ternyata asimu menetes." Bayu mengelap sudut bibirnya. Firda memperbaiki posisinya. Ia duduk berhadapan dengan sang suami. "Gak masalah, Mas. Aku pernah dengar kajian hukum susuan itu hanya berlaku untuk bayi yang masih dalam masa menyusui. Dalam Al-Quran, masa menyusui 2 tahun. Jadi di atas itu tidak berlaku hukum susuan. Suami yang menelan ASI istrinya tidak lantas menjadi anak susuannya dan menjadikan mahram." Firda tersenyum dan mengusap bibir suaminya. "Syukurlah kalau gitu. Sebenarnya kemarin pas ikut kajian mau menanyakan ini ke Ustadz, tapi kok malu ya?" Bayu tertawa kecil. Firda ikut tertawa. "Gak usah malu untuk bertanya hal kayak gini. Agama kita mengatur segala sesuatu dengan jelas. Daripada salah melangkah, lebih baik bertanya." Bayu tersenyum dan mendaratkan kecupan di pipi istrinya. "Kamu benar, harus selalu semangat untuk belajar." Keduanya kembali berpelukan dan bercumbu, seolah ingin memanfaatkan waktu yang sempit sebelum Bayu kembali ke kesibukannya menyiapkan dagangan. Mumpung Adira sedang tidur, malamnya terkadang sudah sangat lelah untuk bermesraan. Firda memakaikan baju untuk Adira setelah memandikannya. Bayu baru saja berangkat ke lokasi berjualan. Semakin kesini, Firda semakin terampil mengurus Adira. Firda melafalkan surat-surat pendek seraya memakaikan baju. Ia ingin Adira terbiasa mendengar lantunan ayat suci. Dia juga kerap menyetel murotal. Firda tak mau anaknya mengikuti jejaknya yang terjerumus dalam pergaulan tak sehat di masa lajangnya. Suara bel pintu sedikit mengagetkannya. Firda menggendong Adira lalu berjalan menuju pintu depan. Ketika ia membuka pintu, Firda kaget bukan kepalang melihat sosok yang mematung di depan pintu. Sosok itu belum berubah. Masih terlihat gagah, meski jejak kerut di wajah tak mampu sembunyikan usia matangnya. Badannya masihlah tegap. Ia tahu, sosok itu selalu menerapkan gaya hidup sehat. Tatapannya yang begitu dingin, kini tampak ada secuil kehangatan meski ekspresi wajahnya masihlah datar. "Papa." Air mata menetes perlahan. Ia ingin memeluk sang ayah, tapi ia sadar, ia masih menggendong Adira. "Papa datang sendiri." "Ayo masuk, Pak." Firda mempersilakan Irwan untuk masuk. Laki-laki itu mengamati sekeliling ruangan. Rumah ini mungkin tak begitu besar, tapi cukup layak dan bersih. Sulit untuknya percaya bahwa Bayu bisa membangun rumah, mengingat pekerjaannya yang hanya berjualan nasi goreng. "Papa mau minum apa?" Firda masih menggendong Adira, sementara Adira terlihat sangat anteng. "Tidak usah repot-repot, kamu lagi repot menggendong bayimu." Irwan menatap bayi mungil itu. Matanya terfokus pada tangan Adira yang tak memiliki jari. Ia sudah melihatnya dari foto di ponsel istrinya. Ia bahkan tahu alamat Firda juga dari ponsel sang istri. Namun melihat kondisi bayi itu secara langsung, membuatnya speechless dan terenyuh. "Papa ada urusan bisnis di sini, makanya Papa sekalian mampir." Irwan berdusta. Kenyataan yang sebenarnya adalah dia memang sengaja datang ke Purwokerto. Ada rasa rindu pada sang putri, yang sebenarnya sudah ditahan sejak lama. "Mama nggak ikut, Pak?" tanya Firda yang masih saja terharu dan tak percaya papanya datang mengunjunginya. "Mama masih banyak pekerjaan." Irwan kembali menelisik cucunya yang begitu anteng dalam gendongan bundanya. Mata jernih itu perlahan menutup. Sepertinya cucunya mengantuk. Atmosfer terasa begitu canggung. Firda begitu merindukan ayahnya. Tapi ia tahu, bukan saat yang tepat untuk mengekspresikan kerinduannya dengan memeluk atau sekedar menjabat tangannya. Sang ayah selalu menunjukkan ekspresi datar. Keduanya seperti orang asing saja. Firda menatap Adira yang sudah tertidur. "Pah, Firda mau mindahin Adira di kasur dulu." Firda beranjak dan menidurkan Adira di kasur yang sengaja diletakkan di ruang tengah.
agar ia bisa mengerjakan aktivitas sambil terus mengawasi putrinya. Firda membuatkan jus jambu tanpa gula untuk sang ayah. Ia juga menyajikan aneka cemilan dan buah. Irwan masih terpekur. Ia mengamati wajah lelah Firda. "Bayu sering bantuin kamu apa tidak?" Firda agak tersentak. "Iya, Pak. Mas Bayu selalu bantuin Firda. Kita bekerja sama mengerjakan semua." Irwan mengangguk. "Ya, memang seharusnya begitu." "Diminum dan dimakan dulu, Pak." Firda merasa belum bisa lepas sepenuhnya. Ia masih merasa canggung. Irwan mengangguk. Ia meneguk segelas jus hingga habis setengahnya. "Papa berapa hari di Purwokerto?" Firda berusaha bersikap serileks mungkin. "Nanti malam Papa kembali ke Bandung." Senyap sesaat. Irwan berdeham. "Apa kamu tidak ingin melanjutkan kuliah lagi?" Pertanyaan Irwan membuat Firda terhenyak. "Ada keinginan untuk melanjutkan, tapi mungkin bukan sekarang." "Pikirkan masa depanmu. Jangan mengorbankan pendidikan hanya karena sibuk mengurus rumah tangga. Kamu bisa memakai jasa babysitter saat nanti kamu kuliah. Kalau kamu tak ingin kuliah di sini, kamu bisa kuliah di Bandung." Firda tersenyum. Firda gak bisa kuliah jauh. Firda gak bisa jauhan dari Mas Bayu dan Adira. "Anak itu cacat. Ini adalah teguran untuk kalian atas kesalahan di masa lalu." Tatapan Irwan terasa begitu menghujam. Selalu ada rasa pedih kalau kelahiran Adira yang membawa cacat lahir dikaitkan dengan kesalahannya dan Bayu di masa lalu. "Adira tidak berdosa, Pak. Jangan dikaitkan dengan kesalahan kami. Ini adalah ketentuan Allah. Anak kami mau terlahir bagaimanapun kondisinya, tidak akan menyurutkan langkah kami untuk memperbaiki diri dan belajar dari kesalahan." Suara Firda terdengar parau. Napasnya seolah mencekat di ujung. Tiba-tiba suara tangis terdengar melengking begitu nyaring. Firda segera bergegas ke dalam. Rupanya Adira mengompol. Ia membuka popok Adira dan membersihkan ompolnya. Irwan masuk ke dalam. Diamatinya gerak tangkas Firda yang begitu cekatan mengurus bayinya. Matanya kembali menelisik setiap jengkal tubuh mungil sang cucu yang mengingatkannya pada hari pertama Firda dibawa ke rumah. Wajah itu begitu mirip dengan wajah Firda sewaktu bayi. Bibir mungilnya terus merengek. Terlihat lucu sekaligus kasihan karena tangis itu tak jua mereda. Lebih terenyuh lagi ketika kondisi tangan tanpa jari itu kembali mendominasi penglihatannya. Namun ia terlalu gengsi untuk menerima dan mengakui bayi itu sebagai cucunya, meski memang tak ada ikatan darah di antara keduanya. Firda menimang-nimang Adira dan berusaha menghiburnya. "Lihat, kakek datang. Kakek datang ingin lihat Adira. Kakek datang dari Bandung." Firda tersenyum lebar menatap wajah Adira yang begitu menggemaskan. Bayi itu seketika terdiam, seolah ikut merasa senang dengan kedatangan Irwan. Irwan mematung. Serangkaian memori ketika menimang Firda sewaktu bayi seakan menari-nari di otaknya. Suara tangisnya bahkan begitu mirip. Kedua matanya sebening kristal. Namun ia belum bisa menerima kehadiran bayi itu sepenuhnya. Apalagi jika teringat ayah dari anak itu adalah Bayu. Laki-laki yang ia nilai telah menghancurkan masa depan putrinya. "Papa pamit dulu. Papa mesti bersiap kembali ke Bandung." Firda menoleh ayahnya. Ia masih ingin berbincang lama dengannya. Papa nggak ingin menggendong Adira dulu." Entah kenapa, Firda ingin melihat sang ayah menggendong Adira. Ia ingin Adira merasakan kasih sayang seorang kakek, meski tak ada pertalian darah di antara keduanya. Irwan menggeleng pelan, meski jauh di dasar hati terbesit keinginan untuk mengelus pipi sang bayi, atau mengusap tangannya yang tak berjari. Ia tetap berpihak pada egonya, bahwa Adira bukan cucunya. Firda menatap nanar sang ayah yang berjalan keluar menuju jalan depan. Air mata itu kembali berlinang. Ia sudah cukup bahagia karena sang ayah menepis egonya untuk datang menemuinya. Ia sudah sangat bersyukur. Setidaknya kedatangan Irwan telah sedikit mengeratkan kembali hubungan ayah anak yang merenggang. Firda tak pernah tahu, dalam hati sang ayah telah turun gerimis dan terus mendera seiring dengan langkahnya yang semakin jauh dari kediamannya.